Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Tecno Pova 4 Pro setelah penggunaan saya selama 1 bulan. Lalu dengan kehadiran yang namanya Poco M5, terus Poco M5s dan Realme 10, apakah Tecno Pova 4 Pro menjadi pilihan utama untuk dibeli? Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Oke, langsung aja saya mulai pembahasannya dari sisi desainnya. Tecno Pova 4 Pro hadir dengan ukurannya ini ya terbilang besar ya, dan gemuk ya dibanding smartphone ataupun HP dari brand lain di kelas yang sama. Buat saya sih ini hal yang wajar ya, mengingat baterai yang dibawa juga besar, 6000 mAh. Walaupun begitu, menggunakan HP ini masih kategori cukup nyaman ya saat saya gunakan atau sekedar saya genggam. Itu terasa padat sehingga memberikan kesan solid. Finishing matte pada back cover saya suka karena terasa lembut. Desain back cover HP ini juga jujur ya, lagi-lagi saya suka. Sesuai tujuan HP ini sebagai HP gaming, desain seperti ini tuh memberikan ciri khas tersendiri. Mulai dari desain frame hitam untuk menempatkan kamera, lalu ada lekukan sedikit ke atas, serta finishing apalah namanya saya juga nggak tahu. Tapi ini benar-benar terlihat bagus dan memberikan kesan kokoh dan kuat. Tapi nih ya, dengan ukuran yang besar jelas ini juga akan menjadi nilai minus, khususnya ini bagi mereka yang senang menggunakan smartphone itu dengan ukurannya yang lebih compact ya. Tapi keuntungannya dengan bodi ataupun ukuran yang besar sudah pasti layarnya juga luas. Tecno Pova 4 Pro ini membawa layarnya termasuk luas ya, 6,6 inch. Jadi ini benar-benar terlihat lapang. Tampilan layarnya ini benar-benar bagus dan memberikan kenyamanan dari sisi visual. Yaitu dikarenakan layarnya sudah menggunakan panel AMOLED dan resolusi Full HD. Membuat saya tuh betah loh menikmati HP ini lama-lama saat bermain game atau menonton streaming film. Apalagi ya, layar HP ini sudah didukung Security White Fine L1. Jadi ini memberikan kepuasan saat saya menonton film di Netflix karena mendukung kualitas HD. Bagian hal yang sangat saya sayangkan pada layarnya yaitu model drop display. Kesan HP kekinian itu jadi berkurang. Memang sih lama-kelamaan poni layarnya ini tidak akan menjadi perhatian saat saya menggunakan HP ini. Sebagai info saja nih, layar HP ini sudah mendukung multitouch 5 jari, bukan 10 jari. Apakah itu menjadi kekurangan atau tidak? Iya, sebenarnya sih tergantung masing-masing ya. Kalau buat saya sih nggak ada masalah, karena saya juga masih belum paham ya multitouch 10 jari itu bermanfaat ataupun berguna saat menggunakan HP dalam keadaan apa. Jujur saya masih belum paham. Buat kalian yang paham mengenai ini, boleh ya untuk bantu jawab dengan menulisnya di kolom komentar. Kehadiran refresh rate 90Hz memberikan tampilannya ini benar-benar nyaman loh, karena terlihat halus ketika saya hanya swipe-swipe layar saja. Tapi nih ya, kekurangannya dengan 90Hz ini saya juga nggak tahu kenapa ya. Ini saya temukan saat saya menggunakan HP ini di kondisi minim cahaya yang tingkatan brightness-nya itu rendah ataupun paling rendah, dan mode malam juga aktif. Layarnya itu seperti kayak berkedip atau kecerahannya itu berubah setiap saya melakukan scroll atau menekan layar. Untuk solusi masalah tersebut bisa merubah refresh rate 60Hz ya. Tapi tetap aja sih buat saya itu poin kekurangan. Kalau digunakan ke 60Hz ya, jadi buat apa adanya refresh rate 90Hz ya. Dan memang sih lama-kelamaan masalah tersebut sih bukan menjadi perhatian juga ketika saya menggunakan HP ini dalam waktu yang lama di kondisi yang seperti tadi saya jelaskan. Tapi tetap juga saya masukkan ke poin kekurangan. Saya juga nggak tahu apakah ini bisa diperbaiki melalui update software ya. Kalau bisa, semoga Tecno benar-benar memperbaiki masalah ini melalui update software. Di bagian software, Tecno Pova 4 Pro sudah berjalan di Android 12 dengan menggunakan tampilan antarmuka iOS v12.0.0. Sebagian orang mengatakan kalau iOS ini merupakan UI yang terlihat kurang bagus ya. Kalau terkait yang namanya bug ya ataupun masalah di UI-nya itu sih masih saya maklumi ya. Semoga sih
kedepannya si Tecno ini bisa mempercepat ataupun memperbaiki UI mereka. Tapi semakin kesini saya lihat sih perbaikan-perbaikan sudah terasa ya. Yang paling signifikan ataupun yang paling saya ingat saat itu yaitu ketika pada app drawer mau kembali ke halaman muka itu nggak bisa kita hanya sekedar swipe dari atas ke bawah. Ketika sudah paling atas terus swipe dari atas ke bawah, itu nggak bisa, harus tekan tombol back, dan kali ini sudah bisa. Mungkin ya saran saya perbaikan Tecno ya bisa pada saat membuka kamera itu pasti kayak silau langsung gitu, langsung kecerahan layar itu benar-benar brightness-nya itu dibuat ke paling tinggi ya. Memang sih tujuannya supaya memberikan tambahan cahaya ketika selfie. Ya toh ini kan kamera depannya sudah ada yang namanya LED flash ya. Buat saya sih untuk yang tadi itu masalah kecerahan layar tiba-tiba maksimal ketika buat kamera ya seharusnya ini bisalah diperbaiki ya. Terus untuk iOS ini saya juga suka karena membawa banyak fitur ya. Misalkan ya buat kamu yang tadi yang mungkin nggak suka, salah satu alasannya karena tampilan terlihat kaku, kamu bisa mengganti yang namanya theme, terus font atau wallpaper itu melalui menu personalization ya. Nah, melalui menu personalization juga kamu bisa menyembunyikan aplikasi sebagai privasimu sendiri melalui desktop setting lalu hide aplikasi. Fitur lainnya bisa kamu temukan di special function. Di situ kamu bisa memanfaatkan yang namanya multi window. Lalu ada mem fusion untuk menambah RAM virtual hingga 5 GB. Selain itu ada Smart Panel, Social Turbo, dan sebagainya. Sekarang saya pindah ke bagian performa. Nah, di bagian inilah yang menjadi poin utama ataupun yang diunggulkan ya dari Tecno Pova 4 Pro. Alasannya sudah jelas ya, karena HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dipadu CPU octa-core RAM 8GB yang dimana kamu bisa menambah RAM hingga 5GB. Lalu sebenarnya ini storage-nya ada dua pilihan, 128 dan 256GB. Semua perpaduan di atas membuat HP ini benar-benar lancar loh saat saya menjalankan aplikasi-aplikasi apapun ya, seperti sosial media, nonton YouTube, hingga streaming film. Begitu juga saat saya harus multitasking. Lalu bagaimana nih ketika HP ini diajak bermain game, khususnya game-game berat? Ya jujur ya, sebenarnya saya tadi tuh mau buat video gaming test, bahkan saya sudah sempat merekam ya, mengambil video, tapi saya urungkan, nggak jadi saya buat ya, nggak jadi saya tayangkan lah, ataupun nggak jadi saya edit, karena buat saya sih, saya merasa sudah banyak juga reviewer yang membahas HP ini, dan khususnya juga membuat konten gaming test juga sudah banyak. Nah, apa yang dikatakan reviewer di video mereka itu mengenai performa Tecno Pova 4 Pro, saya pun mendukung, setuju ya. Karena selama saya menggunakan HP ini bermain game yang terberat pun saya mainkan di sini hanya Apex Legends saja ya. Kalau untuk yang namanya apa tuh Genshin Impact hanya sekilas saja. Dan selama saya menggunakan HP ini bermain game, jujur gak ada keluhan yang saya temukan. Semua game yang saya mainkan ini di HP ini berjalan lancar. Nah, bagusnya lagi ya, untuk memberikan kenyamanan di saat bermain game, Tecno Pova 4 Pro ini sudah dibekali gyroscope hardware. Jadi ini benar-benar sangat berguna buat kamu yang suka bermain PUBG ataupun sejenisnya, yang dimana kamu lebih mengandalkan pergerakannya itu menggunakan gyroscope. Ini benar-benar sangat mendukung. Selain itu ya, ada beberapa faktor yang membuat performa ataupun kenyamanan bermain game di HP ini. Misalkan itu yang pertama, HP ini sudah disematkan yang namanya cooling graphic system yang berguna menjaga suhu smartphone agar tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Yang kedua ya, seperti tadi saya bilang, mem fusion memberikan tambahan RAM virtual hingga 5GB. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya game space. Jadi dari fitur ini selain berguna meningkatkan performa, kamu juga akan mendapatkan kenyamanan saat bermain game dari yang namanya notifikasi yang masuk ya, termasuk panggilan telepon. Nah, experience bermain game ini benar-benar ya memberikan kenyamanan khususnya buat saya, yaitu hadirnya dua speaker ya di atas dan di bawah.
Di sini bukan hanya sekedar 2 speaker saja, tapi saya akui kualitas audio yang dihasilkan dari speaker Tecnopova 4 Pro benar-benar bagus. Suara yang dihasilkan itu tidak terdengar cempreng walau saya set pada volume maksimal. Ini benar-benar bisa saya bilang sih speaker yang bagus yang pernah saya temukan di smartphone yang harga jualnya tidak sampai 3 juta. Bagian yang terakhir yang membuat experience bermain game di HP ini benar-benar nyaman, yaitu dari kapasitas baterainya sebesar 6000 mAh. Dimana kalau dari pengalaman saya ya, HP ini mampu menghasilkan screen on time 10 jam, dimana kalau saya penggunaan santai, atau 8 jam lebih saat penggunaan ini saya selingi bermain game lebih lama. Dan bagusnya juga, HP ini sudah didukung pengisian cepat 45 watt. Jadi memberikan waktu itu hanya 1 jam 7 menit mengisi baterai dari 5 hingga 100%, atau 1 jam 6 menit mengisi baterai dari 6 hingga 100%. Oke, sekarang ke bagian yang terakhir, yaitu kamera. Kalau saya baca forum ataupun grup Tecnopova 4, Pova 4 Pro, dan Pova Neo 2 di Facebook ya, dimana mengatakan khususnya untuk Tecnopova 4 Pro hasil foto dari kamera HP ini masih bisa dimaklumi. Kalau buat saya sih yang senang dalam arti ingin mencari smartphone dengan kamera yang terbilang bagus di kelasnya, ataupun bisa saya katakan sih yang senang foto-foto, mungkin buat kamu juga ini berlaku ya. Mungkin bisa saya katakan memang benar ya, hasil fotonya ini tidak bagus, dan buat saya sih ini kekurangan ya. Jangan karena ini Tecnopova 4 Pro khusus gaming tidak diperhatikan dari sisi kamera. Ini contoh rekaman video dari kamera belakang. Untuk resolusinya saya buat di 60 frame per second Full HD, mentoknya bisa 2K. Ketika kamu merekam pada resolusi Full HD 30 frame per second, tangkapan videonya ini lebih luas ya. Ya, dengan diaktifkannya Ultra Steady ini sedikit membantu meredam yang namanya guncangan di saat merekam video. Saya akan coba berlari. Seperti ini hasil perekaman video dari kamera depan Tecnopova 4 Pro. Resolusinya itu Full HD 30 frame per second. Tidak seperti kamera belakang ada resolusi Full HD 60 frame per second. Memang sih untuk perekaman maksimalnya itu resolusinya bisa 2K. Dan ini untuk Ultra Steady-nya saya nonaktifkan. Kurang lebih seperti ini ya. Dan saya akan coba membelakangi matahari atau membelakangi cahaya. Ya, sekarang saya akan coba perekaman video dari kamera depan dengan mengaktifkan Ultra Steady.
Ya, seperti ini hasil perekaman video dari kamera depannya masih, di mana ultra steady-nya saya aktifkan. Terlihat jelas ya, untuk ultra steady, saat ultra steady diaktifkan, gambarnya itu lebih ke crop ya. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan pada perekaman video tuh, sebelum merekam video, baik dari kamera depan maupun belakang ya, kamu bisa memberikan yang namanya efek bokeh ataupun beauty. Tapi salah satu saja, tidak bisa digunakan keduanya. Dan sayangnya ketika kedua fitur itu diaktifkan, resolusinya langsung berubah ke HD 720p ya. Sebenarnya sangat disayangkan banget. Dan ketika diaktifkan juga, ultra steady-nya juga nonaktif. Sekarang masuk kesimpulan. Dari penjelasan saya tadi ya, poin kekurangannya itu kalau buat saya ya, tadi kualitas layarnya tadi yang kedap-kedip, kecerahannya terang gelap, terus model layarnya, dan yang terakhir itu hasil foto dari kameranya. Ya, tapi walaupun itu menjadi poin kekurangan, sebenarnya sih tidak mengganggu experience selama menggunakan HP ini, benar-benar nyaman. Jadi bisa saya katakan Tecno Pova 4 Pro ini layak kok menjadi pilihan utama jika kamu ingin membeli smartphone di harga tidak sampai 3 juta. Walau sudah ada yang namanya Poco M5, Poco M5s dan Realme 10 varian RAM 4GB, storage-nya 128GB. Nah, ini untuk saran buat kamu aja ya, kalau memang budgetmu terbatas dan ingin mencari performa yang ngebut ya, pilihannya bisa ke Pova 4 atau Poco M5. Tambahan juga ya, ini menurut pendapat saya pribadi ya, kehadiran Realme 10 untuk varian RAM 8GB mungkin bisa sedikit mengganggu posisi Pova 4 Pro menjadi smartphone yang layak untuk dibeli ya, khususnya buat mereka yang tidak mempermasalahkan yang namanya gyroskopnya bukan hardware, terus speakernya masih satu dan tidak membutuhkan NFC, mungkin karena smartphone utama mereka itu sudah ada NFC-nya seperti saya. Ya mungkin mereka rela mengeluarkan uang lebih demi membeli Realme 10, apalagi saat ini yang saya tahu ya, penjualan Tecno Pova 4 Pro ini benar-benar susah, goib di official store ya. Kalau kamu menemukan di luar official store, setahu saya itu harganya lebih mahal 200 ribuan. Kalau saran saya sih ya, mendingan nggak usah beli, tunggu aja. Ya berlomba-lomba beli flash sale atau tunggu aja beli langsung di official store saat kondisinya penjualannya ini benar-benar sudah mudah didapat. Kalau menurut saya sih begitu. Kalau menurut kamu bagaimana? Boleh dong untuk share ataupun apa aja lah menurut kamu ingin mengenai Tecno Pova 4 Pro. Dan kalau mau tanya-tanya silahkan menulis juga ya di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf juga bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like ya jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.